yang namanya cinta itu tidak butuh kepada dalil. Negeri di barat dan di Eropa, termasuk di daerah di Nanggro yang minoritas umat Islam, tetap umat Islam mengadakan perayaan Maulidin Nabi. Di Afrika yang lebih hebat lebih hebat maulud awaknya dengan maulud gede. Di Syekhnya, presidennya sangat hebat, sanggup mengumpulkan jutaan rakyatnya ke sebuah lapangan besar. Makanan, minuman bawa masing-masing. Sesampainya di lapangan dipanggil Syekh untuk membacakan selawat, memimpin selawat, kemudian membacakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar-benar majelis tersebut dikatakan dengan majelis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyatakan dalam ilmu, dalam kitab memang dalilnya banyak, tetapi menyenauri kita yang balum patuan tungku dron ngekanduri maulid. Saya menjawab singkat karena saya cinta terhadap Rasulullah. Menang ya balum menang bagi jawab patuan tungku ngekanduri maulid, jawab karena saya cinta terhadap Rasulullah. Yang namanya cinta tidak butuh kepada dalil. Jangankan cinta antara manusia terhadap manusia yang terafdal, cinta antara manusia biasa dengan manusia biasa sah-sah saja dengan catatan tidak terjadi sebuah pelanggaran di dalam agama. Mengerti? Orang biasa hidoles cinta terhadap silima. Hana terjadi dosa gara-gara percintaan itu, tidak pernah terjadi dosa sedikit pun. Apa hukum cintanya? Boleh atau tidak? Jawabnya boleh-boleh saja. Cinta anak terhadap orang tua justru diperintahkan. Cinta anak, cinta umat terhadap para ulama dianjurkan. Kalau memang cinta manusia biasa, boleh-boleh saja. Cinta anak terhadap dua orang tua diperintahkan. Cinta umat terhadap para ulama dianjurkan. Apalagi cinta kita sebagai umat terhadap seorang manusia yang sangat luar biasa. Justru karena ada kelahirannya manusia tersebut adalah kita dan keluarga kita dan segala apa yang kita miliki, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kelahirannya Rasulullah, maka segala-galanya tidak ada. Maka sangat wajar kita membuat sebuah manifestasi, sebuah implementasi cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermacam-macam cara. Salah satunya cara adalah dengan mengadakan perayaan Maulid kepada kaum mak. Ulangnya dikali dukung tuh. Ingat lung tuan dalam abuh riwayat yang diriwayat oleh Abdul Wahid bin Ismail. Nanding ngami. Nah kan? Kejadian di Mesir, bahwa nasiga urun selalu gadakan perayaan Maulid. Setiap 12 Rabiul Awal di tiap-tiap tahun dipergunakan hartanya yang banyak dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi. Sehingga karena kapaduk-paduk pun menang, perumoh siro Yahudinya hirir, maka itanyalah palakowe pupasai jiran getanya yang muslim di tiap-tiap 12 Rabiul Awal selalu dipergunakan, dikorbankan harta yang sangat banyak. Dijawab lilakau karena menurut keyakinan jiran getanya yang muslimnya bahwa bulan 12 Rabiul Awal dilahirkan Rasul mereka. Mereka bikin kenduri, bikin acara syukuran
karena mengenang dan mengingat kepada hari kelahiran Rasulnya. Tengaplah perumoh Yahudi, kebetulan untuk malam dalam tengah gelempau leurinang Yahudinya bekalan legayan saboh kelompok urang satu jamaah. Di tengah-tengah jamaahnya nasira urang yang cukup tampan, cukup ganteng, sehingga keputau rinang yang gemerempok dengan salah tiga jamaah. Bertanya, nyansa urang agam yang paling ganteng yang di dalam kalangan jamaah Zawad. Berjauh le jamaah, nyan yang gantengnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoja rencana kena jak kenan bak rumah unyan, bak rumah urang Islamnya untuk niat salam le Rasulullah, niat Muhammad jaro sekaligus niat kunjung urung po rumahnya, karena urung po rumahnya sudah mengorbankan hartanya dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau. Nyan perlu digarisbawahi. Ditayang le rumah Yahudi ketika dilung lihat pegabang Rasul gon egden, oh pasti Rasulullah adalah berakhlakul karimah. Bedah ke urinang Yahudi geput tahu dengan Rasulullah. Terus kenang gehoi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi disebut labbaik. Labbaiknya adalah satu sahutan yang sangat mulia, karena panggilan yang mulia dan ditujukan kepada orang-orang yang mulia. Labbaik. Agar urang jak wadi, urang jak umrah itu gede, deken labbaik Allahumma labbaik. Pakan deken labbaik karenanya adalah sambutan, sahutan terhadap panggilan Allah. Allah maha mulia, panggilan Allah juga maha mulia, maka disebut dengan labbaik. Watai Nabi disebut dengan kata-kata labbaik. Perumoh Yahudinya dikejut. Itanya ngeli perumoh Yahudinya, lima tujibu da'wati bitalbiyah ya Muhammad, ana fi ghairi dinik wa min a'daik. Muhammad, kenapa engkau menjawab panggilanku dengan talbiyah, dengan kata-kata labbaik, sedangkan aku ini adalah berbeda agama dengan kamu, bahkan saya ini adalah bahagian daripada musuhmu. Saya Muhammad beragama Yahudi, bukan Islam. Pakan nuzul dengan kata-kata labbaik. Dijawab oleh Nabi, hana lung su'ud panggilan gata dengan kata-kata labbaik, melainkan kalebih awai lung tupu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah terhadap engkau untuk masuk Islam. Karena ilung kalung tupu katakan Nabi hidayah ya Allah untuk tamang Islam, maka lung suut panggilan kata dengan kata-kata labbaik. Itu urinang Yahudinya, alangkah mulia akhlakmu Muhammad. Innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau memang benar-benar Muhammad berakhlak dengan akhlak yang sangat besar. Celakalah orang yang menyalahi dengan urusan yang engkau bawa wahai Muhammad, dan sia-sialah kehidupan seseorang yang bodoh terhadap kadar dan derajatmu Muhammad. Umdud yadak fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ulurkan tanganmu Muhammad, saya akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasulullah.